Bertemu lagi dengan saya Benny di segmen Anda bertanya, Om Ben menjawab. Kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang mungkin masih banyak yang rancu atau tidak begitu dipahami, sehingga istilah-istilah ini bisa menyebabkan misleading tentang pengertian sebuah teknologi atau beberapa terms dalam dunia PC desktop, khususnya PC rakitan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk masih banyak juga yang agak melenceng dari topik yang mau kita omongkan, tapi oke, kami akan membahas beberapa yang bisa kami jawab. @gasmotion. Saya punya masalah dengan PC AMD saya dengan Mobo B550 Aorus Elite V2 sering keluar suara nge-lag ketika nonton video ataupun main game. Dalam sehari bisa terjadi 3-4 kali, jadi audionya seolah diperlambat, speednya jadi slow motion, baik waktu nonton video atau main game. Apakah saya perlu update BIOS? Informasi mengenai apa yang diperbaiki oleh versi BIOS yang kita dapatkan itu ada di website vendor. Kalau tadi motherboardnya pakai Aorus, silahkan ke website Gigabyte. Kamu akan bisa melihat di situ BIOS yang ada itu memperbaiki apa saja. Ya, jadi kalau mengenai problem yang sedang dialami saat ini, bisa jadi itu bukan karena BIOS. Jadi tidak semua masalah itu disebabkan oleh BIOS ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Bisa karena driver, bisa karena operating system, atau bahkan bisa memang ada problem pada komponen yang ada di motherboard yang menyebabkan suara-suara tadi seperti ada lag ya beberapa kali. Nah, ini harus dianalisa lebih jauh lagi. Lalu kalau ditanya apakah penting update BIOS itu? Iya dan tidak. Karena bagi kalian yang memang PC-nya berjalan normal, ya nggak perlu update BIOS. Update BIOS itu biasanya untuk memperbaiki beberapa problem dan deskripsinya sekali lagi ada di website vendor masing-masing motherboard. Lalu BIOS juga bisa diperbaharui ketika ada satu komponen yang baru, umumnya prosesor baru, pada soket yang sama. Jadi BIOS ini di-renewal agar bisa mengenali prosesor baru tersebut. Jadi kalau ditanyakan penting atau tidak penting, tergantung pada masing-masing dan kasus yang dialami. Intinya, never do update BIOS kalau tidak ada masalah. Kalau masalah, jadi jangan kita cari masalah dengan menganggap bahwa BIOS baru akan selalu bisa memberikan performa tinggi ataupun nanti bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. @hnyseorgwhy12, tolong bahas flash BIOS Mobo AM5 Om, apakah masih harus pasang prosesor baru bisa atau tanpa prosesor sudah bisa? Terima kasih. Kami pernah membahas ini berulang-ulang kali di konten kami. Kami akan sertakan linknya yang ada di deskripsi ya. Kami pernah melakukannya untuk BIOS yang ada di motherboard Asus yang mereka sebut dengan flashback BIOS. Lalu ada di motherboard Gigabyte namanya Q Flash Plus BIOS. Bahkan di BIOS Start yang mereka namakan dengan Smart BIOS Update. Ketiga fitur ini itu memungkinkan kita melakukan update BIOS tanpa kita harus memasang prosesor, memori, dan kartu grafis. Tetapi ingat, tidak semua, sekali lagi, tidak semua motherboard model itu memiliki fitur ini. Jadi benar-benar harus melihat di website yang bersangkutan, di website masing-masing vendor tadi, apakah kemampuan atau fitur dari bisa melakukan update BIOS tanpa memasang prosesor, memori, dan VGA ini bisa diaplikasikan atau tidak. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara melakukannya. Karena untuk melakukan update BIOS seperti ini membutuhkan pengertian yang sedikit lebih advance. Jadi tidak bisa hanya newbie yang langsung melakukannya. Jadi tolong untuk menyimak informasi-informasi. Dan mengenai untuk motherboard Asus, motherboard Gigabyte, dan motherboard BIOS Start, itu sudah kami sertakan di channel ini. @ajodart8923, Om Ben izin bertanya, istilah PBO itu apa ya? PBO adalah Precision Boost Overdrive. Ini fitur yang ada di prosesor AMD, tetapi sekali lagi tidak semua prosesor AMD memiliki ini, dan PBO hanya bisa dijalankan pada beberapa jenis chipset. Contohnya saja seperti yang ada di B550, B450, B650 ke atas. Jadi seri A itu mereka umumnya secara official tidak memiliki fitur PBO, jadi kita tidak bisa memanfaatkan PBO ini. Nah, PBO itu sebenarnya mirip-mirip dengan performa boost yang ada di Intel ya. Kalau di Intel kita mengenal namanya dengan CPU Boost Clock. Artinya begini, Precision Boost ini bisa mengizinkan frekuensi prosesor yang kita pakai berjalan lebih tinggi lagi. Ingat ya, berjalan lebih tinggi lagi sesuai dengan beban yang diterima dari jumlah thread yang dimiliki oleh prosesor. Kalau threadnya lebih banyak atau membutuhkan core thread yang lebih banyak, otomatis boostnya akan lebih kecil.
Tapi kalau kita hanya menggunakan untuk main game, misalnya game yang hanya menggunakan utilisasi 2, 3, atau bahkan 4 thread saja, frekuensinya akan naik secara otomatis. Ini dimungkinkan dengan pengembangan yang dilakukan AMD dalam algoritma boost yang mereka cantumkan di dalam fitur PBO-nya. Jadi ini akan sedikit menambah performa dari prosesor kita dari yang seharusnya kita dapatkan. At Horsepower 97, di Ryzen masih ada PPT, TDC, EDC. Itu fungsinya apa, Om Ben? PPT adalah Package Power Tracking. Jadi ambang batas PPT ini adalah konsumsi daya soket yang diizinkan pada sebuah rail tegangan yang masuk ke dalam soket. Ya, aplikasi yang membutuhkan jumlah thread yang lebih banyak ini akan menghadapi batasan dari PPT ini dan dapat diatasi dengan menaikkan batas PPT ini melalui BIOS. Ya, dan kemudian kita bisa monitoring menggunakan RMU ataupun HW Info. Default untuk motherboard soket AM4 setidaknya harus memiliki 142 watt untuk PPT-nya, untuk rating prosesor dengan TDP 105, sedangkan untuk prosesor yang memiliki rating TDP 65 watt setidaknya 88 watt. Lalu kalau kita bilang TDC, Thermal Design Current, ini kalau current itu arus, kalau tadi di atas satuannya watt, power ya. Arus maksimum dalam ampere yang dapat dihasilkan pada konfigurasi VRM yang ada di motherboard dalam skenario pada batasan thermal. Jadi performanya itu akan dibatasi oleh performa dari VRM si motherboard dan yang menjadi limitnya adalah thermal atau temperatur yang ada. Nah, default untuk soket AM4 itu 95 ampere untuk prosesor dengan rating 105 watt TDP, sedangkan untuk yang 85 watt TDP itu harus memiliki setidaknya 60 ampere untuk TDC-nya. Terakhir, EDC atau Electrical Design Current, arus maksimum dalam ampere yang dapat dialirkan oleh konfigurasi VRM yang ada di motherboard pada kondisi puncak untuk jangka waktu singkat. Jadi ini mirip-mirip dengan power limit 2 yang ada di Intel ya. Jadi defaultnya untuk di prosesor TDP 105 watt di angka 140 ampere, dan untuk prosesor 65 watt itu angkanya di 90 ampere. At Edi Cahyadi 3934, kenapa penyebutan kartu grafis itu sering disebut VGA card, padahal VGA itu sebutan untuk salah satu dari beberapa standar koneksi? Ini karena kebiasaan yang udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. VGA itu kan Video Graphic Array. Jadi itu dianggap sebagai satu komponen di dalam komputer yang bisa menampilkan output tampilan sehingga kita bisa melihatnya di dalam sebuah monitor. Jadi ada video ya, graphic array. Nah, ini menjadi kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dan susah untuk dirubah. Jadi kalau saya bilang itu salah, enggak juga sih. Terms VGA sebagai salah satu output konektor saat itu, ya juga karena saat itu itulah yang pertama sekali output video array VGA. Makanya disebut VGA. Padahal kalau kita lihat nama teknisnya sebenarnya itu D-Sub loh. D-Sub 19 pin, bukan VGA. Tapi karena tadi ini menjadi satu istilah yang gampang dimengerti, jadi itu menjadi kebiasaan. Saya sendiri sampai hari ini masih tetap menggunakan terms VGA atau kartu grafis, bukan GPU. Karena menurut saya GPU itu adalah komputasi unit GPU-nya. Jadi chipnya itu yang saya sebut dengan GPU. Dia bukan VGA. GPU itu belum tentu sebuah VGA, tapi dalam sebuah VGA pasti sudah ada GPU. Kalau term saya adalah seperti itu. At SGT Setia, XMP Expo itu sama apa beda ya? Sering pada tanya, kalau XMP dipasang di AMD, apa bisa? Atau sebaliknya? Ini juga sudah berulang-ulang kami tampilkan konten soal XMP dan Expo di channel ini. Tolong diulang lagi untuk menontonnya. Oke, saya akan coba baca lagi. XMP itu adalah Memory Extreme Profile, Memory Overclocking, yang sudah diset oleh Intel untuk platformnya dia sendiri. Jadi, memori yang kita pakai bisa DDR4 3600, DDR4 4000, bahkan di atas itu semua menggunakan XMP, dan vendor memori harus membayar ini ke Intel agar bisa mendapatkan sertifikasi XMP. Itu yang perlu harus diingat. Jadi XMP ini adalah overclocking memory dengan satu kali klik. Kita harus masuk ke BIOS, meload XMP-nya agar bisa menjalankan kecepatan memori kita sesuai dengan klaim dari vendornya. Tidak berjalan otomatis begitu saja hanya dipasang kemudian boot. Tidak, harus masuk ke dalam BIOS.
Hal yang sama dilakukan oleh AMD, hanya mereka menamakannya dengan nama adalah Expo Profile. Ini diperkenalkan di DDR5 mereka, di IM5. Prinsipnya sama saja. Bedanya Expo ini yang rating adalah AMD dan vendor memori tidak perlu membayar. Paling tidak sampai detik ini video kami buat, yang kami tahu AMD tidak pernah ngecas vendor memori untuk membuat profile Expo, hanya mereka memberikan guideline saja. Jadi Expo ini adalah sebuah profile overclocking memory yang based on AMD. Lalu keduanya bisa dipakai? Jawabannya bisa. Expo mau dipakai di Intel, bisa. XMP mau dipakai di AMD, juga bisa. Perhatikan, Anda membutuhkan update BIOS agar bisa mengenali profile Expo dan XMP di kedua platform ini. Harusnya dari 6 bulan yang lalu, semua motherboard yang ada itu sudah bisa mengenali profile Expo dan XMP. Apapun motherboardnya, baik itu motherboard Intel maupun motherboard berbasis AMD. @JSAArt, istilah rancu yang sering muncul tentu saja TDP. Apa itu TDP? TDP ini singkatan dari Thermal Design Power. Ada kata thermal, ada kata power. Oke, ini adalah kuncinya. Thermal, suhu. Jadi ini adalah satuan sebuah komponen prosesor atau GPU yang menghasilkan panas yang dikonversi dalam satuan watt. Sering sekali ini juga diartikan sebagai berapa besar konsumsi daya si prosesor atau GPU. Which is itu tidak 100% benar ya. Tapi bolehlah kita anggap itu mendekati. Kalau dianggap 100%, totally beda antara konsumsi daya dengan thermal. Ya, sekali lagi, thermal yang menunjukkan panas yang dihasilkan atau toleransi yang dihasilkan oleh si prosesor dalam satuan watt. Jadi itu perbedaan sebenarnya cukup signifikan. Hanya banyak yang menganggap bahwa TDP itu adalah konsumsi daya si prosesor atau GPU. Lebih banyak watt dari satuan TDP yang ada, otomatis kita akan berpikir bahwa ini memiliki performa yang lebih tinggi. Ya, namanya saja membutuhkan watt, otomatis berbanding lurus dengan performa. Itu kan logik yang sederhana. Tetapi dengan performa yang juga tinggi, ini akan menghasilkan temperatur yang juga jauh lebih tinggi. Itu sebabnya mengapa TDP ini bisa diatur, baik itu di AMD maupun itu di Intel. Kita bisa melakukan limitasi berapa besar atau berapa tinggi suhu yang bisa kita tetapkan untuk prosesor kita agar tetap bisa bekerja, dan setelah itu dia akan menyetop performanya pada temperatur suhu maksimum yang sudah dicapai tersebut. Sehingga ini bisa memperpanjang umur pakai prosesor kita, otomatis juga semua komponen dalam PC kita tadi relatif jauh lebih dingin karena tidak mendapatkan 100% performa, sehingga temperatur tadi bisa lebih ditekan dari yang seharusnya. Bayu Darmawan 4133, apakah in-cable capacitor pada PSU bisa mengurangi ripple? Arti dari ripple pada PSU itu apa? Dan apakah berbahaya? Lalu apakah kabel PSU yang memakai in-cable capacitor memang bagus dari kabel PSU biasa? Ripple pada power supply itu seperti fluktuasi. Umumnya sebuah power supply yang baik itu memiliki batas toleransi ripple itu ada di 100 mV atau 0,1 volt pada umumnya. Sayangnya ini kita ukur hanya bisa menggunakan osiloskop. Kita tidak bisa mendeteksinya dengan software ataupun dengan multitester. Harus benar-benar menggunakan osiloskop. Nah, ripple voltage ini itu adalah output dari kabel output yang kita dapatkan dari power supply kita, yang akan menyuplai daya ke komponen. Misalnya saja kartu grafis. Kita anggap kartu grafis kita masih menggunakan PCI Express 6+2 pin. Itu artinya itu 12 volt ya. Ripple tegangan yang terjadi pada 12 volt ini, misalnya dia 12,03 saat idle dan ketika dibebani, yang bagusnya itu adalah ada di angka paling rendah di 11,93. Tadi kan 0,1 volt. Dan dia harusnya berada pada range ini tadi, tidak lebih daripada itu. Itu yang bagus. Tetapi pada kenyataannya ini bisa terjadi lebih besar karena beban yang diterima atau kapasitas si power supply sudah mendekati limitnya. Misalnya saja dengan kelakuan kita selalu bertanya, power supply 550 watt bisa nggak untuk 6800 XT misalnya? Ya, bisa. Tapi artinya power supply ini akan bekerja keras, menghasilkan temperatur yang lebih tinggi pada komponen-komponennya, memaksa semua rectifier, semua komponen kapasitor berjalan maksimum yang menyebabkan terjadi output yang kurang stabil yang kita sebut dengan ripple voltage. Ripple voltage berbahaya
ya itu bisa membahayakan. Justru ini yang paling sering mematikan komponen-komponen kita. Karena dengan ripple voltage yang terlalu besar gapnya, ini bisa menyebabkan shock, input shock yang sangat tinggi sekali yang masuk ke dalam komponen dan bisa menyebabkan komponen kita itu say goodbye selama-lamanya. Berikutnya pertanyaannya masih menyangkut dari orang yang sama. Ini menanyakan tentang in-cable kapasitor. Nah, ini jujur saya katakan adalah pure marketing dari vendor power supply. Karena coba kalian lihat ya, vendor power supply premium itu tidak pernah menggunakan in-cable kapasitor karena mereka yakin dengan output mereka yang stabil. Dan in-cable kapasitor itu memberikan pengertian pada kita, bahwa ripple itu nggak akan terjadi. Ini totally wrong ya, ini sangat salah. Karena ujung-ujungnya akan kembali pada desain topologi yang dimiliki si power supply, temperatur yang dihasilkan si power supply, dan beban yang diterima oleh si power supply untuk menghasilkan ripple yang jauh lebih baik. Jadi bukan karena adanya in-cable kapasitor tadi. @adetaruna 196. Bedanya Mobo ATX dan ATX biasa itu hanya dari jumlah portnya saja kah? Bedanya ATX dan EATX pada dasarnya adalah pada dimensi. ATX itu officialnya adalah 30,5 x 24,4 cm, sedangkan EATX atau Extended ATX ada di angka 30,5 x 27 cm. Jadi kalau kita lihat tuh panjangnya sama, tetapi lebarnya 2,6 cm. Extended ATX ini lebih lebar. Tujuannya apa? Pada awalnya tujuannya adalah agar motherboard ini bisa menampung lebih banyak slot ekspansi. Mungkin lebih banyak slot NVMe, mungkin lebih banyak slot PCI Express, mungkin lebih banyak slot memori ya, misalnya bagi motherboard yang memiliki fitur quad channel misalnya, ataupun hexa channel misalnya. Dia membutuhkan bidang atau dimensi motherboard yang lebih lebar. Tapi pada kenyataannya EATX juga menjadi satu pembuktian bahwa motherboard yang saya buat ini itu adalah untuk high end dan super premium. Kenapa? Karena mereka menampilkan atau memberikan fitur-fitur tombol-tombol yang membutuhkan ruang lebih besar di motherboard. Misalnya tombol untuk melakukan overclocking, tombol untuk melakukan penggantian voltase misalnya, ataupun tombol untuk melakukan switching, ataupun tombol untuk melakukan apa sajalah yang lebih related dengan kemudahan kita melakukan overclocking. Biasanya, sekali lagi, biasanya. Atau ada seperti Asus yang menerapkan card tersendiri yang bisa digunakan sebagai card yang kita bisa pasang NVMe. Itu juga membutuhkan ruang PCB yang lebih lega di motherboard. Jadi, ATX dan EATX pada prinsipnya adalah dua motherboard yang memiliki dimensi yang berbeda. @Bixi Kurozaki 7841, apakah memang benar penggunaan software Furmark berpotensi membuat GPU rusak? Padahal Furmark cuma memakai 100% GPU, tidak melebihi kapasitasnya. Furmark saya kenal lebih dari 15 tahun yang lalu dan selalu saya pakai sampai hari ini. Lalu apakah itu merusak GPU saya? Jawabannya tidak. Pada saat proses pengetesan di pabrik sendiri, Furmark itu dipakai untuk mengetes apakah kualitas dari kartu grafis yang mereka hasilkan itu valid atau tidak, atau sudah memiliki standar yang baik. Kalian bisa lihat klip video berikut, dan itu adalah sebuah kunjungan salah seorang reviewer yang terkenal ke sebuah pabrik kartu grafis, dan mereka melakukan quality control dengan menggunakan aplikasi Furmark. Lalu kenapa sekarang kita takut dengan Furmark itu? Furmark memang tidak 100% memanfaatkan memori, dia fokus pada GPU, dan ini akan lebih memaksa VRM pada kartu grafis kita bekerja maksimum. Jadi ketika VRM itu weak, ataupun desain powernya kita itu weak, ataupun terlalu mepet dengan yang seharusnya dibutuhkan oleh si GPU, maka ya dia akan fail. Dia bisa terbakar karena dibebani terus oleh Furmark. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan Furmark itu bisa merusak, lalu terus kenapa vendor GPU menggunakan Furmark sebagai validasi mereka? Mengapa reviewer seperti saya ataupun teman-teman yang lain juga menggunakan Furmark sebagai salah satu parameter untuk melihat temperatur? Jadi kalau kita kembali pada fungsi dasar si Furmarknya, dia tidak akan merusak. Dan kalau itu merusak, hari ini Furmark itu sudah tidak akan bisa kita download lagi. Tidak akan bisa public lagi untuk dipakai oleh semua konsumen yang ada. Yang harus dipastikan saat menggunakan Furmark, power supply-nya benar, temperaturnya benar-benar dikontrol, ya. Jadi harus memang memonitoring atau melihat itu semua kalau kita mau menguji kartu grafis kita dengan Furmark.
Kalau sudah dianggap normal, kartu grafis kita bisa digunakan dengan game dengan baik, tidak mengalami restart, tidak ada temperatur yang berlebihan, yang ngapain di format? Jadi kita tidak perlu overthinking untuk selalu melakukan format pada kartu grafis yang kita miliki. Maulana Ishak 3862 mau tanya AVX 512 di Intel Om. AVX 512 ini adalah adik dari AVX dan AVX 2 yang sebelumnya diperkenalkan oleh Intel. Tapi sayangnya, meskipun Intel yang mencetuskan instruksi AVX 512, saat ini kita bisa melihat Intel justru menghilangkan instruksi ini dalam lini produknya. Justru kubu hijau yang sekarang memiliki AVX 512. Lalu apa itu AVX 512? AVX itu adalah Advanced Vector Extension. Dia seperti akselerator yang dimiliki di dalam sebuah prosesor yang bisa mengolah berbagai macam aplikasi yang rumit, perhitungan yang sangat-sangat rumit. Contohnya saja neural networking. Itu bisa dimanfaatkan dengan AVX 512 ini tadi. Percepatan-percepatan pada aplikasi seperti yang kita tahu, seperti contohnya saja QuickSync video yang ada di Intel. Nah, itu kan bisa mempercepat akselerasi video kita saat melakukan decoding encoding misalnya. Nah, sama instruksi AVX 512 juga bisa membantu mengakselerasi beberapa aplikasi yang memang membutuhkan instruksi AVX 512. Problemnya, tidak semua aplikasi memanfaatkan AVX 512. Hanya beberapa aplikasi saintifik yang tidak umum digunakan oleh pengguna umum komputer itu yang menggunakan instruksi AVX 512. Server itu ada yang menggunakan AVX 512. Sehingga kehadiran AVX 512 ini menjadi kesannya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada fungsinya di dunia regular PC desktop seperti saya dan kalian gitu. Tidak digunakan dalam game, tidak digunakan dalam productivity, misalnya membuat video, itu tidak ada yang sampai hari ini belum ada yang memanfaatkan penuh AVX 512. Aliari 792, sebenarnya apa itu CMOS dan kapan kita butuh riset CMOS? CMOS itu singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ini sebuah IC yang ada di motherboard atau di kartu grafis juga ada, atau di semua circuit board ya. Dan di dalam integrated circuit ini itu ada tersimpan sebuah data. Yang data ini kita sebut dengan BIOS atau UEFI. Oke, dia disimpan dalam sebuah chip yang namanya CMOS. Jadi CMOS itu adalah chip BIOS kita, itu yang disebut dengan CMOS. Nah, dia menyimpan data BIOS. Terus kenapa kadang-kadang CMOS itu harus direset? Dalam pengaturan BIOS, kita sering melakukan pengaturan ya. Kita masuk ke dalam BIOS dengan menekan tombol Del atau kadang-kadang F2 tergantung dari motherboardnya, atau F1 bahkan tergantung dari motherboardnya. Kita langsung melakukan beberapa pengaturan dalam BIOS. Dan pengaturan-pengaturan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan komponen PC kita, menyebabkan PC kita tidak bisa hidup. Paling sering ini orang yang suka otak-atik timing memory. Ya, ketika timing memory tidak tepat, dia nggak mau boot, stuck di situ. Dan berulang-ulang diulangi, tetap tidak bisa tampil sama sekali. Artinya di sini dibutuhkan reset data CMOS. Tadi kan kalau kita save informasi di BIOS, itu kan disimpan dalam CMOS tadi. Dan itu disimpan dengan dimotori daya dari sebuah baterai. Ya, di dalam motherboard itu ada baterai kan? Ada baterai bulat ya, baterai bulat. Nah, itu yang menjaga agar data di CMOS itu tetap tersimpan. Nah, kalau terjadi settingan yang salah seperti saya ceritakan tadi, maka yang kita butuhkan adalah melakukan reset CMOS. Caranya, biasanya kita memiliki jumper untuk di-short dengan sebuah obeng atau sebuah metal, agar kalau di-short, dia akan mereset data yang ada dalam CMOS. Atau dengan cara yang lebih ekstrim, bukan ekstrim juga. Cara yang paling gampang sekali adalah dengan membuka atau melepaskan baterai CMOS tadi beberapa detik, kemudian memasangnya kembali. Artinya, CMOS itu akan reset, akan kembali pada settingan pabrik awal, sehingga sistem kita bisa boot dengan normal. @ferrymarshall 5346, iGPU vs APU serta skema penamaan desktop CPU AMD yang acak hadut inkonsisten. Ini lucu juga ini, bertanya tapi yakin tidak bisa dijawab. Terus kenapa bertanya gitu loh? Jawab sendiri aja kalau begitu, Mas. Ya, gimana ya? Saya heran dengan komunikasi yang terjadi. Yakin tidak bisa dijawab. Tapi oke lah, kalau Anda nggak yakin saya bisa menjawab, saya hanya jelasin hal yang simpel saja. iGPU itu adalah termin dari sebuah integrated GPU, Integrated Graphic Processing Unit yang ada di prosesor. Itu adalah term teknikalnya. Jadi semua prosesor
yang memiliki IGP onboard ya, itu adalah iGPU. Tolong ini digarisbawahi, mau itu AMD maupun itu Intel. Oke? Lalu kalau disebut dengan APU, APU itu adalah Accelerated Processing Unit yang ciptakan siapa? AMD. AMD ingin membuat pembeda antara IGP yang biasa-biasa saja dengan sebuah IGP yang mampu melakukan komputasi yang lebih rumit. Misalnya bisa bermain game dalam resolusi yang lebih rendah. Itulah yang mereka hadirkan yang ada di Radeon 3000G, 4000G, 5000G hingga saat ini yang 8000G. Itu semua disebut APU. Pertanyaannya, kenapa Ryzen 7000 yang ada onboardnya itu nggak disebut APU? Karena onboard grafik yang ada di Ryzen 7000 tidak memiliki kemampuan akselerasi, tidak memiliki komputasi unit yang besar, tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengolah 3 dimensi yang lebih rumit. Itu pengertiannya. Lalu kalau ditanya, oh kok tidak konsisten? AMD kasih nama untuk itu. Itu urusannya AMD, bukan urusannya kita. Sama seperti orang mau kasih nama anaknya, mau dikasih nama anak aja, kita tidak punya hak untuk mengganggu gugat nama yang diberikan oleh orang tua ke anaknya. Ya kalau mau tanya aja ke Lisa Su. Kenapa kasih nama itu, Bu? Bukan saya yang harus menjawab dan bukan Anda, dan kita tidak punya hak untuk menanyakan kenapa dikasih nama itu. Mau dikasih nama, ya urusan dia gitu. @Givi_of_Givia, FCLK, UCLK, dan CLK lainnya. Apa hubungannya satu sama lain? Dan kenapa ada istilah 1:1, 1:2, lalu tulisan DDR4 3600 itu masuknya ke CLK yang mana? Saya koreksi dulu pertanyaannya. Yang benar adalah FCLK, UCLK, dan MCLK. Ini 3 terms yang sering kita kenal dalam platform AMD, baik itu AM4 maupun AM5. Oke, saya akan coba jelaskan. FCLK ini adalah Infinity Fabric Clock. F itu adalah fabric. Fabric Clock ini letaknya ada di I/O die dan sangat mempengaruhi memory controller. Kenapa? Karena dia yang menjadi jembatan antara sisi X ini yang berisi dengan prosesor tadi, ya prosesor, dengan eMMC. Ya, dia yang akan menghubungkan dan dia memiliki frekuensi. Semakin tinggi frekuensinya, maka akan lebih singkat delay time data yang berjalan dari si prosesor menuju ke eMMC yang ada di prosesor AMD. Ya, FCLK ini adalah Infinity Fabric Clock. Angka FCLK yang terlalu tinggi karena dia ada di I/O die, jadi input-output die yang ada di prosesor AMD Ryzen. Artinya kalau semua komponen yang berhubungan dengan I/O die, kalau tidak sesuai dengan frekuensi FCLK akan mengalami gangguan. Contoh paling gampang adalah NVMe drive dan juga kartu grafis. Kalau kita memaksa FCLK lebih tinggi, kartu grafis bisa tidak terdeteksi atau NVMe tidak akan berfungsi dengan normal. Lalu UCLK atau Unified Memory Controller. Dalam prosesor, sejak AMD 64 diperkenalkan beberapa puluh tahun yang lalu, ya saya bisa bilang puluhan tahun ya, 20 tahun lebih yang lalu, itu menyertakan memory controller di dalam prosesor. Itulah yang diadopsi oleh Intel, ya, sehingga juga mereka memiliki integrated memory controller dalam prosesor mereka. Tapi kalau mau tahu siapa yang pertama sekali, itu adalah AMD. Mereka memindahkan memory controller dari Northbridge NB yang ada di chipset motherboard zaman dulu, pindahkan ke dalam prosesor. Oke, dia memiliki frekuensi. Ya, inilah yang disebut dengan frekuensi eMMC yang ada di prosesor. Oke, lalu terakhir MCLK, Memory Frequency Clock. Jelas, ini adalah frekuensi memori DDR4 ataupun DDR5 yang kita pakai. Lalu kenapa ada istilah 1:2 atau 2:1 atau 1:1? Ini mengacu pada terms antara UCLK dengan MCLK. Tadi dia memiliki frekuensi di dalam prosesor sendiri. Dan satu lagi MCLK adalah frekuensi eksternal atau yang ada di dalam memori modulnya kita. Oke? Nah, terkadang frekuensi ini tidak bisa sinkron. Pada satu kondisi, memori kita berjalan jauh lebih cepat frekuensinya dibandingkan si UCLK tadi. UCLK memiliki limitasi yang ya tidak begitu jauh ya. Kalau di AM5 itu ada di angka 3000 MHz, itu makanya AMD merekomendasikan menggunakan DDR5 6000 berjalan 1:1 dengan UCLK-nya 3000 MHz. Atau kalau di Intel, saya lupa kalau DDR4 Intel itu
di angka 3.600 sampai 3.800 seingat saya. Demikian juga AMD, dia masih berjalan di 1:1. Setelah itu dia akan berubah ke angka 2:1 ya. Jadi kecepatan memorinya 2 kali lipat dibandingkan kecepatan memori controller dalam prosesor atau CLK. Ya, kalau kita memaksa di 1:1, sistem kita nggak akan hidup. Karena eMMC sudah mendekati angka limitnya. Saya nggak bisa menerima frekuensi sekian tingginya. Jadi, agar kita bisa menikmati bandwidth memori DDR5 atau DDR4 kita yang kencang itu, kita harus merubah divider atau pembagi dari memori controller di prosesor kita menjadi setengahnya dari frekuensi memori DDR4 atau DDR5 yang kita pakai. At DBZ Tralala 8009, input lag di frame generation standarnya apa? Termasuk dalam input lag yang ada di hardware? Nggak usah bingung dengan input lag dan apapun itu. Selama kamu bisa bermain dengan nyaman, tidak merasa stuttering dan segala macam, ngapain dipikirin input lag? Pertanyaan saya, pernah nggak diukur itu input lag? Kalau diukur, pakai apa? Setahu saya harus ada alat khusus. Dan apakah kita semua pengguna PC itu harus membeli alat input lag tersebut? Untuk bisa mengetahui berapa lag, berapa milisecond lagnya, berapa milisecond delay-nya. Nggak perlu terlalu overthinking seperti itu. Ya. Terus gunanya apa? Bahkan pada pemain profesional sendiri bisa ditanya nggak, input lag kamu berapa sih? Emang bisa dilihat dengan mata telanjang? Nggak bisa, itu harus diukur. Dan memang betul, setiap hardware memiliki lagging, memiliki delay kalau menurut saya. Ya nggak tahu, nanti silakan dikoreksi. Karena menurut saya input lag ini muncul karena banyaknya marketing yang dilakukan pada frame gen misalnya. Untuk memberikan pembuktian bahwa input lag-nya jadi berkurang loh, kamu jadi smooth loh. Lah, kalau sekarang kamu dari awal saja sudah bisa berjalan dengan lancar gamenya, terus apalagi yang lebih lancar dari itu pertanyaannya? Kalau kamu ngeklik misalnya ketika menembak atau membidik atau apapun itu, kalau dia bisa langsung kita bisa lihat dari monitor, terus dari mana kita bisa hitung, oh ini input lag-nya nggak bagus? I don't know, saya nggak paham terms-nya itu. Saya juga main game dan so far saya tidak pernah memperumit diri saya dengan ngomongin soal input lag. Ya, semua punya delay, frekuensi prosesor tuh ya saat berhubungan dengan memori juga ada lag-nya, ada delay-nya, nggak langsung serta-merta. Itu makanya ada latensi, gitu kan? Untuk mempengaruhi itu. Jadi kalau untuk hardware misalnya di monitor segala macam, even mouse dan keyboard itu memiliki input lag. Nah, sekali lagi mengukur standarisasinya, saya nggak tahu bagaimana caranya. Berapa? Karena tergantung lagi. Kalau kita tidak dikasih sebuah telemetri untuk mengukur itu, ya kita nggak akan pernah tahu. Dan tidak ada standarnya. Kenapa? Karena saya bisa bermainnya dengan aman-aman saja. Saya happy, saya satisfied dengan game yang saya mainkan, tidak ada problem. Terus ngapain kita harus pusing dengan yang namanya input lag? Itu saja yang kami bisa bahas. Memang ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan pertanyaan kami tentang istilah, tapi nggak apa-apa, kami akan coba jawab. Semoga bisa membantu teman-teman yang sudah menjawab, atau kalau ada yang kurang tepat juga masih bisa kita diskusikan melalui kolom komentar yang ada di video ini. Sampai bertemu di segmentasi Anda Bertanya, Om Ben Menjawab berikutnya.